Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Ila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya, amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Nah, kali ini aku mau berbagi lagi ya teman-teman aktivitasku sebagai seorang ibu rumah tangga. Ini pagi-pagi aku mau masak nasi dulu ya. Ini aku mau nyuci beras. Seperti biasa teman-teman di rumah pasti udah tahu ya kan gimana caranya itu nyuci beras. Nah, nyuci beras itu 3 kali ya teman-teman. Nah, tapi nggak semuanya aku record ya. Nah, di sini aku tuh kalau masak nasi tuh ukuran airnya masih menggunakan jari telunjuk gitu ya. Aku nggak bisa ya teman-teman pakai takaran kayak gayung gitu. Aku biasanya pakai jari telunjuk aja. Nah, siapa di sini kalau masak nasi pasti ngukur pakai jari telunjuk? Boleh dong coret-coret di kolom komentarnya aku. Nah, lanjut ya teman-teman, biar nasinya itu cepat matang, aku tuh langsung masak di atas kompor terlebih dahulu ya. Tunggu sampai airnya itu mendidih, baru nanti aku pindahkan ke magicom. Nah, ini sementara aku mau nyuciin dulu gelas-gelas yang ada di atas tempat cuci piring ini teman-teman. Kalau untuk piring seperti biasa aku nyucinya di luar. Nah, itu langsung tadi aku pindahkan aja ke dalam tempat piring yang di dalam ya teman-teman, biar nggak berdebu gitu. Nah, ini untuk gelasnya itu malam-malam udah aku bersihkan juga, cuma yang kotor itu ada 2 aja teman-teman. Nah, ini lanjut ya, aku mau bersihkan tempat cuci piring. Seperti biasa kalau udah nyuci piring itu pasti ya ada genangan air di atas zinknya itu, jadi aku bersihkan. Nah, ini lanjut ya, ini airnya udah mendidih. Untuk nasinya aku pindahkan aja langsung ke magicom biar cepat matang ya teman-teman buat nasinya. Yang biasanya misalnya matangnya itu setengah jam, bisa hemat waktu 15 menit gitu ya untuk masaknya. Nah, lanjut ya, ini aku mau masak ya teman-teman. Nah, ini di hari Kamis ya teman-teman. Di hari Kamis ini adalah jadwalnya pengambilan rapor si Abang Raja, tapi di sini aku masak dulu karena nanti pagi-pagi aku ngambilnya itu di jam 9 ya. Jadi aku seperti biasa kalau mau kemana-mana itu aku utamakan dahulu buat masak ya teman-teman. Dan aku utamakan juga buat beberes rumah, jadi enak aja nanti kalau pulang dari situ udah nggak capek ya. Dan ini lanjut ya, aku tadi bikin menunya simpel aja, yaitu aku mau bikin tahu, mau kucampur telur puyuh dan telur ayam juga. Lanjut di situ aku langsung nyuci ya, nyambil di sini teman-teman, nyambil masak sekaligus sambil nyuci biar nanti kelarnya itu juga berbarengan ya. Nah, ini lanjut untuk tahunya udah matang, di sini langsung aja ya aku tiriskan. Nah, ini aku udah tiriskan ya untuk si tahunya. Nah, sebetulnya aku nih dubbingnya nyambung ya teman-teman. Aku tuh malam tadi tuh dubbing, terus karena aku tuh mau batuk, jadi suara aku tuh bukan suaranya sih, kerongkongan tuh gatal, jadi aku hentikan. Nah, dubbingnya aku sambung nih ya teman-teman di esokan harinya. Nah, lanjut juga ya di sini teman-teman, aku di sini kupasin untuk si wortel seperti biasa. Aku mau bikin sayurnya itu wortel, labu siam, dan juga aku masih punya 1 bungkus stok brokoli gitu ya teman-teman. Nah, ini lanjut ya, ini adalah tahu penggorengan yang kedua ya teman-teman. Nah, di sini aku sambil lagi ngiris-ngirisin sayuran yang mau aku masak ya. Nah, ini videonya aku tag di hari Kamis ya teman-teman, dimana di hari Kamis ini anakku salah satu pengambilan rapot ya. Makanya ini aku aktivitasnya itu betul-betul pagi-pagi hari di jam 5 gitu ya teman-teman. Selesai sholat subuh aku lanjut aja beraktivitas di dapur.
Nah biar nanti kalau pulang dari jemput lapor anak sekolah itu jadi sampai rumah udah enakan gitu ya, kalau perut lapar tinggal makan, terus anak-anak yang kita tinggal di rumah juga udah ada ya yang mau dimakannya. Nah aku tuh selalu seperti itu teman-teman, suka khawatir ya kalau ninggalkan anak tanpa ada makanan di atas meja. Sebetulnya sih Abang Raja itu ngambil lapornya itu di hari Jumat ya, tapi karena sekolah Abang Raja itu dipakai untuk tes CPNS Kemenak gitu, jadinya untuk ngambil lapornya itu dipercepat ya teman-teman. Nah mohon maaf ya teman-teman, dubbing kali ini banyak banget suara bisingnya karena aku dubbingnya itu selesai sholat maghrib gitu loh teman-teman. Ditambah lagi aku ini kan lagi di kampung nih posisinya. Kalau lagi di kampung anak-anak ini rame banget itu teman-teman, apalagi dia udah jumpa sama omnya pasti bercandaan aja kerjaannya, makanya ini pas dubbing suaranya banyak suara bisik-bisik yang masuk ke dalam, dan suara mobil dan motor juga kedengarannya teman-teman, karena posisi rumah mamaku tuh dekat persis di pinggir jalan besar gitu ya, jadi harap maklum ya teman-teman. Nah itu tadi aku pokoknya sambalnya kali ini campur-campur ya, itu tadi aku ada tambahin juga telur ayam dan juga telur puyuh ya teman-teman. Nah itu sengaja pas masak telur puyuhnya itu aku taruh di atas saringan minyak gitu ya, biar kalau pecah kuningnya itu nggak berceceran di dalam minyak, jadi nggak kotor banget untuk minyaknya ya. Nah kalau udah menggoreng telur puyuh itu yang pastinya minyaknya itu berbuih gitu ya teman-teman, karena efek kuningnya itu yang pecah. Nah ini aku pakai teri nasi teman-teman, atau teri Medan gitu, teri yang kecil-kecil gitu ya teman-teman. Nah ini terinya tuh asli enak banget. Nah aku pas masak menu satu ini, nenek anak-anak itu makannya tuh lahap banget lah teman-teman. Katanya itu terinya itu nggak asin, terus rasanya itu enak lah pastinya. Pokoknya kalau udah menu-menu seperti ini, maksudnya tuh menu-menu orang kampung seperti ini pasti favorit banget loh teman-teman di rumahnya aku. Nah itu terinya tadi udah matang, minyaknya aku ganti ya karena minyaknya udah terlalu hitam gitu pas goreng teri. Jadi di situ aku langsung masukkan untuk cabai di minyak yang udah aku ganti tadi. Nah di kompor sebelah, nah ini aku udah tumis tadi ya, 2 bawang, udah aku masukkan juga sesayurannya, seasoningnya, dan juga daun bawangnya. Nah ini lanjut ya teman-teman. Nah pokoknya kalau di rumah itu kalau udah menu-menu simpel-simpel seperti ini, menunya itu memang favoritnya ya sama anak-anak, pak suami, pokoknya yang orang di rumah ini ya teman-teman. Nah kalau aku bilangnya ini salah satu menu tanggal tua ya teman-teman, kebetulan juga sih aku masaknya di tanggal tua ya. Kenapa aku bilang menu di tanggal tua? Ada sih kisahnya nih teman-teman. Ada salah satu anak les gitu ya, di tempat lesnya anak-anak aku, terus dia tuh bawa bekal, ada teri, ada tempe gitu, ada telur gini, tahu, terus dia bilang ini menu orang belum gajian. Nah makanya aku bilang juga ini di rumah menu orang belum gajian alias menu tanggal tua. Tapi walaupun menu seperti ini lumayan banyak juga sih teman-teman untuk modalnya. Contohnya aja ini aku pakai telur puyuh, telur ayam, dan teri. Nah kalau untuk teri Medan ini aja satu onnya itu 15.000 loh teman-teman, jadi lumayan juga ya untuk modalnya. Nah lanjut itu untuk baladonya udah aku salin di sini, tadi aku tambahkan ya untuk si sayur brokoli ya teman-teman. Nah ini memang sayur favoritnya si Ade Rafiq ya, si brokoli ini. Walaupun brokoli lagi mahal-mahalnya, pasti si Ade Rafiq itu selalu minta dibikinin sayur brokoli. Nggak masalah ya teman-teman, nggak bisa beli banyak, saking mahalnya kita beli sedikit aja. Yang penting intinya di dalam sayur itu ada penampakan brokolinya, dan si Ade itu makannya lahap ya teman-teman. Nah itu juga untuk sayurnya udah matang, ini langsung aku plating ya, aku salin aja ke dalam mangkok. Dan itu aku tadi juga manasin air ya teman-teman buat minum. Nah kebetulan aku punya cere model lama gitu ya teman-teman, pas aku belanja ke toko kelontong, jadi aku sekalian beli karena menurutku modelnya itu estetik ya, walaupun modelan lama gitu.
Nah ini aku lanjut ya teman-teman, karena di hari Kamis ini si Abang Rafa itu belum libur, saatnya dia masih kelas meeting ya, karena di hari Kamis juga jadwal kelasnya yang kelas meeting, jadi lumayan lama pulangnya. Nah di sini dia minta aku bawain bekal gitu ya teman-teman. Ini aku bawakan bekalnya ya yang aku masak tadi ya, nggak lupa ya sayur. Nah ini sayur, si abang kurang suka dengan sayur ya kalau si Abang Rafa gitu. Nah ini bekalnya dimakan cuma nasi dan lauknya aja, kalau untuk sayurnya dibawanya utuh kembali pulang seperti itu ya teman-teman. Nah pas dia minta bekal, aku bilang menunya cuma menu ini, katanya nggak masalah, yang penting ada bekal gitu ya. Pokoknya anak-anakku nggak pada malu ya teman-teman apa yang aku masak. Misalnya dia minta dibawakan bekal ke sekolah, ya itulah yang mereka bawa ya. Kadang-kadang mereka bangga juga loh teman-teman, aku tuh bisa masakin mereka seperti ini, walaupun di pagi-pagi seperti ini, subuh-subuh gitu ya, aku udah siapkan bekal untuk mereka. Nah kadang-kadang sih teman-teman, ada sih teman-temannya kan namanya anak-anak gitu ya, kalau makan rame-rame itu pasti mereka itu pada saling cicipin makanan gitu ya. Jadi katanya kadang-kadang ada yang muji sih kalau masakanku walaupun sederhana gitu, tapi katanya enak loh teman-teman. Ingat dulu ya waktu si Abang Raja itu SD sering bawa bekal gitu ke sekolah ya. Nah itu sering banget loh, kadang-kadang temannya minta dicipin yang aku masak gitu. Lanjut ya, ini aku selesaikan untuk cucianku, aku jemur ya teman-teman, biar nanti semua pekerjaan aku kelar. Kalau udah kelar aku baru lanjut buat ngambil lapornya anak-anak ya. Nah bersyukur banget ngambil lapor si Abang Raja dipercepat di hari Kamis ya teman-teman, karena kalau di hari Jumat semuanya mungkin aku nggak sanggup ya, keteteran juga sih teman-teman. Soalnya aku bisa ngambil lapor itu dari Jumat kalau misalnya nggak dipercepat 4 tempat gitu loh teman-teman dengan jam yang sama. Nah tapi untung juga ya teman-teman, ayahnya juga ada di rumah, Pak suami gitu ya, jadi dia bisa ngantarin aku ngambil lapornya anak-anak. Karena kan bingung juga sih teman-teman kalau aku ke sana sendirian, karena kan sekolahan si Abang lumayan jauh gitu ya. Terus aku bingung kalau aku bawa motor sendiri, aku harus bawa si adik Rafiq juga. Dan kalau misalnya aku naik Gojek, pokoknya kalau udah punya anak kecil kemana-mana takutnya keteteran gitu ya. Nah untuk jemurannya aku nggak video sampai selesai ya, karena aku nggak ngambilnya sampai selesai gitu, ngambilnya separuh aja ya, kegiatan aku lagi jemur kain. Nah ini aku udah siap-siap ya, karena pekerjaan di rumah udah pada selesai semua. Nah aku siap-siap tuh, Pak suami juga udah selesai nungguin aku ya, nungguin si adek Rafiq pasang sepatu dulu. Nah di sini juga aku bawa bekal ya untuk si adek Rafiq, karena dia aku suruh makan tadi, dia nggak mau ya teman-teman, mungkin dia kenyang udah sarapan susu dan juga 2 butir teros seperti biasa gitu ya. Makanya aku bawa bekalnya si adek Rafiq. Jadi nanti kalau misalnya kelamaan ngambil lapor, aku tinggal suapin dia makan gitu ya. Kan kalau ngambil lapor itu nggak ada yang cepat ya teman-teman, pasti lama karena ada pengarahan dari guru. Terus dan kadang-kadang ada juga ya emak-emak yang curhat gitu sama guru ya, kayak mana anaknya. Biasalah ya kan, namanya mama yang perhatian sama anak, pasti semuanya pengen tahu kayak mana tingkah laku anaknya di sekolah. Alhamdulillah teman-teman, pas ngambil lapor si Abang Raja aku tuh nggak nunggu lama, cuma ada beberapa wali murid yang udah datang, terus aku cuma nunggu 1 wali murid, terus aku langsung ya ngambil lapornya. Nah yang bikin lama itu karena kan si Abang Raja Desember ini dia udah nggak mau asrama lagi teman-teman. Nah disitulah yang bikin lamanya, aku ngangkut dulu barang-barang si Abang Raja pulang. Karena ini juga teman-teman, karena kan dia udah mau kelas 3 gitu ya, jadi kalau masih di asrama gitu dia nggak bisa keluarkan buat les-les gitu. Karena kan kalau di kelas 3 ini pasti kita udah ngejar tempat les gitu teman-teman, kayak les mau masuk perguruan tinggi atau les kedinasan gitu juga.
Nah ini lanjut ya, aku ke sekolahnya si abang ya. Nah terima kasih bagi teman-teman yang udah like, komen, dan subscribe video aku ini ya. Semoga kebaikan teman-teman dibalas sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbil alamin. Bagi teman-teman yang baru berkunjung ke video aku, jangan lupa ya bantu like, komen, dan subscribe-nya agar akun aku ini bisa lebih berkembang lagi ya teman-teman, dan aku masih bisa berkarya lagi dan masih bisa bikin video buat teman-teman semua. Dan aku usahain ya teman-teman konsisten buat uploadnya, terus aku usahain juga buat videonya biar makin menginspirasi teman-teman lagi. Nah ini aku udah sampai ya di sekolahannya si Abang Raja. Nah di sini udah kelihatan ya teman-teman, udah rame banget untuk parkiran. Itu pun di luar rame banget, pokoknya di pinggir jalan itu parkirannya penuh full gitu loh teman-teman. Nah kebetulan pas aku masuk masih ada yang 1 kosong gitu ya. Alhamdulillah. Sampai di sini dulu ya. See you, bye bye, assalamualaikum.